Halo teman-teman, selamat datang di video alur cerita di channel Ya Begitu. Di video kali ini, kita akan ngalur salah satu film yang bagus banget, yaitu film berjudul Weapons yang dirilis di tahun 2025. Kalau kalian belum nonton di bioskop, kalian bisa tonton dulu ya, karena di sini kita akan ngebahas tentang alur ceritanya. Siapa tahu kami bisa nemenin kalian buat tidur. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya. Film dibuka dengan seorang gadis yang menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi 2 tahun lalu, yaitu sebuah misteri yang begitu aneh, sehingga bahkan para polisi tidak dapat menemukan satupun bukti kuat. Dia memulai ceritanya di sekolah dasar di wilayah Maybrook. Pada suatu pagi, ada seorang guru bernama Justin yang ditemukan benar-benar kosong kelasnya. Semua murid telah pergi, kecuali seorang anak laki-laki bernama Alex. Para penyelidik kemudian menemukan bahwa malam sebelumnya, tepat pukul 2.17 pagi, semua anak di kelas itu secara misterius terbangun, menuruni tangga, menyeberangi halaman depan rumah mereka, dan menghilang di malam hari. Tak seorang pun dari mereka yang pernah kembali. Keesokan paginya, polisi mencari di daerah sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Rekaman pengawasan dari beberapa rumah menunjukkan detail yang mengganggu yang sama semua. Semua anak berangkat dan pergi tepat pada waktu yang sama, yaitu pukul 2.17. Saat ditanyai, Alex mengatakan dia tidak tahu kemana teman-teman sekelasnya pergi atau apakah ada rencana apapun. Justin sang guru sama-sama bingung dan terguncang. Sebulan kemudian, sekolah mengadakan pertemuan untuk orang tua yang berduka dan cemas. Kepala sekolah Marcus mencoba menenangkan kerumunan, tetapi salah satu orang tua yaitu Archer menuntut jawaban. Secara khusus, mengapa hanya anak-anak dari kelas Justin yang menghilang? Archer langsung menghadapi Justin dan mendesaknya untuk bicara. Dengan enggan, Justin melangkah ke panggung untuk menjelaskan. Tapi ketegangan di ruangan itu malah bertambah dan mereka merasakan permusuhan. Marcus segera campur tangan, mengantarnya ke mobilnya, dan membujuknya untuk mengambil cuti sepanjang sisa hari itu. Dalam kondisi masih terguncang, Justin berhenti di toko terdekat untuk membeli alkohol. Saat dia pergi, teleponnya berdering. Sebuah suara yang tak dikenal membisikkan sebuah ancaman. Dia pun mencoba untuk menepisnya dan pulang ke rumah. Malam harinya saat sedang menonton TV sendirian, terdengar ketukan di pintu. Saat dia memeriksa, tidak ada seorang pun di sana. Keesokan harinya, Marcus menyerahkan nomor beberapa psikiater kepadanya dan menyarankan agar dia meluangkan waktu untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Justin menolak dan mengatakan dia ingin kembali bekerja. Dia bertanya tentang Alex dan Marcus menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan telah dipindahkan ke kelas lain demi kesejahteraannya sendiri. Ketika dia meminta untuk berbicara dengannya, Marcus dengan tegas menolaknya. Kemudian, Justin pergi ke kantor polisi dengan maksud melaporkan ancaman tersebut. Di sana, dia melihat Paul, yaitu seorang polisi yang dikenalnya, dan mengirim pesan teks kepadanya untuk menemuinya malam itu. Mereka bertemu di sebuah bar dan berbincang tentang kehidupan mereka. Justin mengaku banyak orang yang meyakini dia penyihir yang telah menculik anak-anak itu. Paul meyakinkannya, mengatakan kepadanya bahwa dia perlu tetap fokus dan membiarkan polisi menangani penyelidikan. Ketika Justin bertanya apakah pasangannya tahu tentang pertemuan mereka, Paul mengakui bahwa dia tidak tahu dan tidak akan memberitahunya. Percakapan mereka berkembang lebih pribadi, dan akhirnya mereka melakukan adegan 18+ ke atas. Keesokan paginya, Justin mengantar Paul ke rumahnya. Sebelum pergi, dia mengingatkannya untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan. Namun Justin mengabaikan peringatan itu. Dia pergi ke sekolah, mengikuti Alex setelah kelas, dan melihatnya berjalan pulang. Di rumahnya, dia mengetuk pintu, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Penasaran, dia berputar dan mengintip melalui jendela. Di dalam, dia melihat 2 orang duduk diam, tidak bergerak sama sekali. Rasa ngeri pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu dia bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Marcus untuk melakukan apa yang dilihatnya. Alih-alih peduli, dia malah memarahinya karena memata-matai orang dan memperingatkannya agar berhenti. Kemudian saat Justin sedang berbelanja, dia tiba-tiba dihadang oleh seorang wanita, yaitu pasangannya Paul. Wanita tersebut marah dan mendorong Justin ke tanah dan menuntut untuk tahu apakah dia berselingkuh dengan Paul. Sebelum konfrontasi semakin memanas, seorang saksi mata turun tangan dan menarik wanita itu buat menjauh. Justin pun akhirnya kembali terguncang dan dia kembali ke rumah. Namun malam itu, dia diganggu lagi dengan mimpi buruk yang nyata dan kesulitan tidur. Keesokan paginya, dia mencoba sekali lagi untuk mendekati Alex, tetapi anak-anak itu menolak untuk berbicara dengannya dan segera berlari kembali ke rumahnya. Dengan tekad bulat, Justin mengikutinya dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia memutuskan untuk menunggu di mobilnya di seberang jalan sampai seseorang masuk atau meninggalkan rumah. Jam demi jam berlalu, matahari terbenam, jalanan menjadi sunyi, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena kelelahan, Justin tertidur di kursi pengemudi. Sekitar tengah malam,
seorang wanita tua muncul dari rumah, perlahan menyeberang jalan sambil membawa pisau di tangannya. Dia membuka pintu belakang Justin, menyelinap masuk, dan diam-diam memotong seikat rambut Justin. Tanpa sepatah kata pun, dia keluar dan menghilang kembali ke dalam kegelapan. Sementara itu, di seberang kota, Archer duduk di rumahnya, mempelajari rekaman keamanan dari malam hari ketika putrinya menghilang. Ia berharap dapat menangkap petunjuk sekecil apapun, tetapi rekaman itu tidak mengungkapkan apapun. Karena frustasi, dia pergi ke kantor polisi untuk mencari jawaban. Kepala petugas meyakinkannya bahwa kasusnya masih aktif dan mendesaknya untuk tetap bersabar. Namun Archer mendesak dilakukannya penyelidikan langsung terhadap Justin dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia bebas. Terungkap bahwa Archer adalah orang yang secara terbuka menuduh Justin selama pertemuan orang tua dan bahwa dia diam-diam mengikutinya sejak saat itu. Malam itu, Archer mengalami mimpi buruk yang mengganggu tentang seorang penyihir yang membawa pergi anak-anak dan membuatnya terbangun. Keesokan paginya, dia bersiap berangkat kerja. Archer mendapat ide tentang cara melacak kemana anak-anak yang hilang itu mungkin pergi. Dia mulai memetakan rumah-rumah di area yang terhubung ke menara seluler tertentu pada malam terjadinya penghilangan paksa. Mengikuti petunjuk, dia mengunjungi salah satu rumah yang dipetakan dan bertanya kepada wanita yang tinggal di sana, apakah dia dapat melihat rekaman keamanannya dari malam itu. Wanita tersebut menolak. Archer menunggu sampai suaminya pulang dan mengajukan permintaan yang sama. Dan kali ini, suami dari wanita itu setuju. Di dalam, Archer meninjau rekamannya, menentukan lokasi yang terhubung ke jalur anak-anak dan menandainya di petanya. Saat dia pergi, Archer melihat Justin di dekatnya dan mendekatinya. Dia tidak ingin ada hubungan apapun, dan keduanya pun segera bertengkar di situ. Di tengah-tengah perdebatan mereka yang panas, Justin melihat seseorang bernama Marcus berlari ke arahnya, bergerak dengan cara yang sama persis seperti yang diingatnya sejak anak-anak menghilang. Tanpa peringatan apapun, Marcus menerjangnya, mencoba untuk mencekiknya. Archer melompat dan membelanya, tetapi Marcus juga mengalihkan serangannya ke arahnya. Sementara itu di kantor polisi, Paul sedang berbicara dengan pasangannya. Dia dengan santai menyarankannya agar dia mengundang ayahnya, yaitu kepala polisi, untuk makan malam dalam rangka ulang tahun pernikahan mereka. Setelah menutup telepon, Paul menyampaikan ide tersebut kepada kepala Ed, lalu meninggalkan stasiun. Ternyata, ini adalah hari yang sama ketika Paul melihat Justin di stasiun ketika dia datang untuk melaporkan ancaman tersebut. Kemudian, saat sedang mengemudi, Paul melihat seorang pria membobol sebuah rumah. Dia menghentikan mobilnya dan mengejarnya. Setelah pengejaran yang menegangkan, Paul menangkap tersangka, yaitu seorang pria bernama James, dan memborgolnya saat itu. Saat mencarinya, Paul menemukan obat yang aneh. Ketika menggeledah, ternyata James berhasil memotong tangan Paul dan melukainya. Paul bereaksi cepat dan menjatuhkan James dengan cepat, bergegas ke mobil dan merawat lukanya. Di dalam kendaraan, Paul memperhatikan bahwa kamera tubuhnya itu telah merekam seluruh konfrontasi, termasuk saat ia memukul James, dan menyadari rekaman itu dapat membuatnya mendapat masalah serius. Setelah menangkap James, Paul memperingatkannya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya di daerah itu lagi dan mengancam akan menangkapnya jika dia melakukannya. Kemudian tanpa mengajukan tuntutan, Paul melepaskannya kembali ke kantor polisi. Kepala Ed memperingatkan Paul bahwa jika James mengajukan keluhan, hal itu dapat menimbulkan masalah. Tetapi jika dia tetap diam, semuanya akan baik-baik saja. Di luar, dia masih frustasi. Paul memeriksa teleponnya dan melihat pesan dari Justin yang meminta untuk bertemu. Malam itu, mereka berkumpul. Keesokan paginya, setelah Justin mengantar Paul ke mobilnya, ia pulang ke rumah dan mendapati istrinya tiba lebih awal dari perkiraan. Melihatnya, dia dengan sengaja bertanya di mana dia malam sebelumnya. Jelas, dia menyadari dia bersama Justin. Kemudian di stasiun, Paul melihat James berjalan menuju gudang. Keduanya bertatapan, lalu James tiba-tiba lari terbirit-birit memaksa Paul mengejarnya. Sementara itu, di dunia James, dia adalah seorang pecandu narkoba yang tidak punya rumah sungguhan, bertahan hidup dengan menjual barang curian ke toko lokal. Suatu hari, saat mengais-ngais tumpukan barang yang terbengkalai, Paul menangkapnya dan mengancam akan menangkapnya. Tak lama kemudian, James masuk ke sebuah rumah yang dia yakini kosong, yaitu rumah Alex. Di dalam, dia mendapati orang tua Alex duduk tak bergerak di sofa, menatap kosong ke depan dengan asumsi mereka tidak menimbulkan ancaman. James menuju ke ruang bawah tanah. Di sana ia terkejut ketika menemukan semua anak hilang. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia keluar tanpa diketahui. Kemudian saat menjual lebih banyak barang curian, James melihat poster yang menawarkan hadiah bagi yang memberikan informasi tentang anak-anak yang hilang. Tergoda dengan uang, dia menelepon nomor tersebut dan berencana pergi ke polisi. Namun saat tiba di kantor polisi, Paul melihatnya dan meyakini James ada di sana untuk melaporkan kesalahan Paul. James panik dan lari. Saat melarikan diri, James melihat seorang wanita tua aneh melambai padanya dari kejauhan.
Ketakutan, dia pun mundur ke tendanya, mengambil senjata untuk berjaga-jaga seandainya ada orang mendekat. Beberapa saat kemudian, Paul menerobos masuk. James menyerang dengan jarum dan melukai Paul. Namun saat Paul mencoba menangkapnya, James dengan gamblang mengatakan bahwa dia melihat anak-anak yang hilang dan menawarkan untuk mengantarnya ke rumah. Paul setuju dan mereka pun pergi bersama. Berjam-jam pun berlalu tanpa Paul kembali. Ketika dia akhirnya muncul kembali tanpa sepatah kata pun, dia pun menyeret James kembali ke dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, Marcus sedang berbelanja ketika dia mendapat telepon untuk bertemu dengan orang tua Alex. Dia pun setuju. Keesokan harinya di kantornya, seorang wanita bernama Bibi Gladys itu muncul, mengaku jika orang tua Alex sedang tidak sehat dan dia ada di sana menggantikan mereka. Marcus menolak berbicara dengan siapapun kecuali orang tua Alex dan bahkan menawarkan untuk mengunjungi mereka sendiri. Merasa bahwa ia mungkin akan mengungkap kebenaran, Gladys setuju untuk pergi. Tetapi kemudian pada hari itu, ia muncul di rumah Marcus untuk meminta bantuan. Dia membiarkannya masuk. Begitu dia masuk, Gladys mulai mempersiapkan semacam ritual. Setelah menyelesaikan ritual pada Marcus, dia membunuh pacarnya dan Marcus langsung menuju ke arah Justin. Gladys pergi ke rumahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Marcus pun akhirnya menyerang Justin di stasiun, berniat membunuhnya dan langsung mencekiknya. Archer di situ campur tangan dan memberikan Justin waktu untuk melarikan diri ke toko terdekat. Marcus bangkit kembali dan mengejarnya. Archer mengikutinya dalam pengejaran. Di tengah kekacauan itu, sebuah kendaraan menabrak Marcus, membuatnya tewas seketika. Beberapa jam kemudian di rumah sakit, Justin yang sekarang diperban bersikeras bahwa Marcus masih hidup saat terakhir kali dia melihatnya. Archer lalu mengungkapkan temuannya sambil menunjukkan sebuah bangunan di petanya. Justin langsung mengenalinya bahwa itu rumah Alex. Cerita pun beralih ke Alex. Pada saat itu, ayahnya menjemputnya dari sekolah setiap hari. Suatu sore, ayah Alex memberitahu dia bahwa teman ibunya yaitu Gladys akan tinggal bersama mereka. Malam itu pun tiba. Dia tiba dan Alex diam-diam mengawasinya. Beberapa hari kemudian, saat berjalan pulang dari sekolah, Alex mendapati orang tuanya duduk dalam keheningan yang mencekam. Gladys mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika dia memberitahu siapapun apa yang terjadi, orang tuanya akan mati. Selama beberapa hari berikutnya, Alex mengikuti perintahnya, membawakannya apapun yang ia butuhkan untuk mempersiapkan anak-anak di kelasnya. Kemudian suatu malam, tepat pada pukul 2.17 pagi, Gladys menggunakan sihirnya satu persatu. Setiap anak di kelas Alex mulai berjalan menuju rumahnya. Tak lama kemudian, semua orang di dalam menjadi kerasukan. Bahkan polisi tidak dapat menemukan bukti adanya anak-anak di rumah mereka. Ketika Archer dan Justin mengetahui lokasi rumah itu, mereka bergegas masuk hanya untuk mendapati Paul dan beberapa orang lain di bawah kendali Gladys. Perkelahian brutal pun terjadi. Archer dan Justin menangkis mereka. Tapi di lantai atas, orang tua Alex menyerangnya. Alex yang ketakutan pun bersembunyi, lalu memulai ritual penangkalannya sendiri dengan menggunakan sihir Gladys untuk melawannya. Dia pada akhirnya membuat anak-anak di ruang bawah tanah melawan Gladys. Anak-anak pun mengerumuninya dan langsung mengalahkannya. Dengan mengalahkan Gladys, mantranya pun hancur. Setiap orang terbebas dari kepemilikan. Anak-anak yang hilang akhirnya terselamatkan. Ya, itulah akhir dari cerita dari film Weapons yang dirilis di tahun 2025. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jaga selalu anak-anak kita dan hati-hati karena sihir bisa jadi nyata. Ya, begitu sih.